Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Mutiara Hikmah akan menyajikan sebuah hikayah, yaitu Imam Asyibli ketika Imam Asyibli dituduh bakhil. Dalf bin Jahdar Asyibli atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya, panggilan Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli adalah seorang tokoh dan ulama tasawuf yang tinggal di Baghdad pada abad ke-3 sampai 4 Hijriah. Suatu ketika ia sedang tafakur, tiba-tiba mendengar seruan dalam hatinya, engkau bakhil, engkau bakhil, engkau bakhil. Dalam hatinya Imam Asyibli ada seruan bahwasanya Imam Asyibli itu bakhil. Maka dengan tegas Imam Asyibli menolak tuduhan dalam hatinya itu dan berkata di dalam hati tentunya, aku tidak bakhil. Ditolaklah kata menuduh kalau Imam Asyibli itu bakhil, karena ia tak mampu menghentikan suara-suara tuduhan itu. Kemudian Asyibli berazam, berniat dengan sangat kuat dalam hatinya, jika aku menerima rezeki pada hari ini, aku akan menyedekahkan semuanya untuk orang miskin yang pertama kali aku temui. Ya, seperti kebanyakan ulama sufi pada zamannya. Sebenarnya Asyibli tidak pernah menumpuk atau mengumpulkan harta sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ia hidup sangat sederhana dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Bahkan tidak jarang pada malam harinya ia bercelak dicampur dengan garam agar matanya tetap terbuka, agar tidak tertidur, dan makin banyak terisi dengan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak begitu lama kemudian datang seseorang yang menyedekahkan kepadanya uang sebanyak 50 dinar. Dinar adalah uang emas
dengan kadar sekitar ya 22 karat dan berat hampir 4 gram. Jadi 50 dinar adalah hampir 200 gram emas berkadar 22 karat. Dengan kurs sekarang ini, jika harga emas 22 karat adalah 300.000 per gram, itu berarti sekitar 60 juta. Sesuai dengan yang diniatkan, ia berjalan berkeliling untuk mencari seorang miskin untuk memberikan 50 dinar tersebut. Asyibli bertemu dengan seseorang yang buta dan tampak sangat miskin, dengan pakaian sangat sederhana sedang bercukur. Segera saja ia menghampirinya. Setelah mengucap salam, ia menyerahkan uang itu semuanya. Tidak 1 dinar pun ia menyisakan, walau saat itu ia tidak memiliki apapun, bahkan sekedar untuk makan. Orang yang sedang bercukur itu berkata, serahkan saja kepada tukang cukur ini, yakni sebagai ongkos mencukur rambutnya. Asyibli berkata, wahai tuan, ini adalah uang-uang dinar dan jumlahnya 50 dinar. Maksud Asyibli adalah terlalu banyak jika semuanya itu untuk ongkos cukur. Mungkin bisa disimpan sendiri oleh orang miskin dan buta itu untuk memenuhi kebutuhannya dan memudahkan kehidupannya. Orang yang sedang bercukur itu mengangkat kepalanya dan memandang kepada Imam Asyibli dengan matanya yang buta. Kemudian berkata, bukankah telah dikatakan kepadamu bahwa engkau adalah seorang yang bakhil? Dengan ucapan orang yang buta tersebut, Asyibli tersentak kaget. Tidak disangkanya orang buta itu mengetahui perdebatan yang sedang berlangsung dalam hatinya. Luar biasa. Padahal mata lahirnya buta, akan tetapi mata batinnya tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disangkanya pula bahwa sedikit rasa sayangnya untuk menyerahkan 50 dinar itu kepada tukang cukur sebagai bentuk dari rasa bakhilnya. Ia berpaling kepada tukang cukur itu yang keadaannya pun tampaknya tidak lebih baik daripada orang buta yang sedang dicukurnya. Tetapi ketika Asyibli menyerahkan 50 dinar itu, lagi-lagi ia mendapat tamparan untuk yang kedua kalinya. Tukang cukur itu menolaknya dan berkata, wahai tuan, sejak orang buta ini duduk di hadapanku minta dicukur, aku telah berniat kepada Allah tidak akan menerima bayaran apapun. Karena itu aku tidak mau menerima uang. Karena itu aku tidak mau menerima uang itu, pemberianmu maksudnya. Asyibli berlalu dari dua orang miskin tersebut dengan menangis sambil terus mengucap istighfar, kemudian membuang uang 50 dinar itu ke laut.
Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit singkat sejarah orang-orang tasawuf yang sangat amat takut di dalam mengelola uang. Maka orang-orang tasawuf tidak pernah punya niat untuk hidup yang berlebihan, akan tetapi hanya sebatas buat makan sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuatnya karena dinikmatinya kehidupannya selalu bersyukur kepada Allah, yang membuat orang-orang yang tasawuf atau dekat dengan Allah tersebut mendapatkan kenikmatan di dalam hidupnya, walaupun lahirnya kelihatan miskin, akan tetapi beliau tidak pernah merasa miskin, beliau tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan dengan lahir yang miskin itu beliau lebih senang, lebih bahagia, lebih tidak punya beban. Maka karena beliau semua selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sejarah hikayah singkat ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, dan kita tidak pernah ada rasa bakhil selagi mampu, ingin selalu membantu kepada sesama yang membutuhkan. Sedikit cerita singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yaqti bi ibadi wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.